Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal, yaitu cerita selanjutnya daripada Nabi Musa alaihissalam. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihatul rajuli, ini nasihat seseorang. Saya juga tidak tahu siapa nama seseorang ini. Berarti ada seseorang yang mulai sadar dari orang-orang yang berada di istananya Fir'aun. Wa wa'adha ar-rajulu, dan menasihati oleh seorang laki-laki itu qaumahu akan kaumnya. Wabazalahum dan memberikan kepada mereka huddahu, rasa cinta, wa nasihatahu, dan nasihatnya. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ayat Al-Quran, berkatalah seseorang alladzi amana, yang telah beriman, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni, ikutilah olehmu akan aku, ahdikum, aku akan menunjukkan kalian, sabilar rasyad, yaitu jalan kebenaran. Wa alimar rajulu ar-rasyid, jadi mengetahui oleh laki-laki yang cerdas ini, annal qauma, bahwasanya kaum itu, fi sakratin, itu di dalam mabuk, minal hayatid dunia, mabuk daripada kehidupan dunia. Wa anna fir'aun magrurun bimulkihi wa quwwatihi, dan bahwasanya Fir'aun itu tertipu dengan kerajaan dan kekuatannya. Walakinna hadhil hayah, akan tetapi hidup ini, hulmun, adalah mimpi-mimpi, minal ahlam, hulmun, mimpi, minal ahlam, daripada mimpi-mimpi. Hulmun mufrad, ahlam jamaknya. Wa anna dunya dhillun zail, bahwasanya dunia itu adalah temporal gitu. Ini tidak akan bertahan lama. Zillun itu sebenarnya bayangan yang akan hilang. Wa arafar rajulu, dan mengetahui laki-laki itu, ma yamna'u, apa yang mencegah al-qauma akan kaum itu, apa yang mencegah kaum itu minit tiba'i Musa, daripada mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Dzalika bi annahum sukara, itu disebabkan karena mereka itu sukara, mabuk, bisakaratid dunia, dengan mabuk dunia, wasukranu, dan mabuknya itu, ma yasma'u wa ma yash'uru, ia tidak bisa mendengar dan tidak bisa merasakan. Dzalika bi annahum, itu disebabkan karena mereka, haitsu la yasma'un, ketika itu tidak mau mendengarkan, sauta Musa, akan suaranya, akan seruannya Nabi Musa alaihissalam. Fa'arada an yunabbihahum, maka rajul itu, laki-laki itu, ingin yunabbihahum, memperingatkan kepada mereka kaum itu, min ghaflatihim, daripada kelalaian mereka. Faqala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata', sungguhnya dunia ini hanya tempat kesenangan. Wa innal akhirata, sungguh akhirat itu, hiya darul qarar, dialah negeri yang abadi. Wa tafiqul juhadu, dan mulailah para pembodoh, orang-orang bodoh, min qaumihi, daripada kaumnya itu, yada'unahuma,
mengajak ia ilal kufri kepada kekufuran, wasyirki mengajak juga kepada kesyirikan orang-orang bodoh ini, wa yad'unahu ila dinil aba dan mengajak oleh orang-orang bodoh itu akan seseorang itu kepada agama bapak atau nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Faidzan qala lahum maka tiba-tiba berkata bagi mereka rajul itu, ta'alu ilallah, hadapkanlah dirimu kepada Allah. Artinya disuruh berhadap kepada Allah. Artinya jangan menyembah patung-patung, akan tetapi sembahlah Allah. Qalu lahu irji' ila dinil aba. Mereka berkata baginya laki-laki itu, kembalilah olehmu kepada agama bapakmu. Jadi ini saling mengajak berarti jadinya ini. Walamma balagu, manakala mereka sampai fid da'wati, di dalam ajakan mereka, qala lahum, berkata seseorang itu lahum baginya kaum, wa ya qaumi, wahai kaumku, mali ad'ukum ilan najati, kena aku mengajakmu kepada keselamatan, maka kenapa kalian mengajakku, wa tad'uni ilan nar, maka mengapa kamu mengajak aku kepada neraka. Tad'unani liakfura billah, engkau mengajak aku untuk menyekutukan atau berkufur kepada Allah, wa usyrika bihi, dan aku menyekutukan dengannya Allah itu akan Tuhan-Tuhan yang lain, ma laysa li bihi ilm, sesuatu yang tidak aku mempunyai pengetahuan tentangnya, wa ana ad'ukum, sedangkan aku mengajak kalian ilal azizil ghaffar, kepada menyembah Tuhan yang maha perkasa lagi maha memberi ampunan. Wa qala lahum ar-rajulur rasyid, berkatalah bagi mereka orang itu yang cerdas, orang yang cerdas itu, ayyu nabiyyin ja'a min alihatikum, nabi manakah yang telah datang, yang telah diutus daripada Tuhan-Tuhan berhala kalian, wa ayyu kitabin nazala, apakah ada kitab yang ia turunkan, wa man da'a ilaihi, siapakah yang Tuhan-Tuhanmu itu, siapakah da'a ilaihi, yang menyeru kepadanya kitab atau kepadanya agama, ini bisa saja mana-mana. In hiya illa asma'un sammaitumuha, padahal tidak lain dia itu adalah nama-nama yang kalian sendiri yang memberi nama, antum wa abaukum, kalian dan bapak-bapak kalian, ma anzalallahu biha min sultan, tiadalah Allah menurunkan dengannya apa ini, dengannya nama-nama itu atau gimana nih? Daripada ma anzalallahu biha, tiadalah Allah menurunkan dengan nama-namanya itu min sultan, daripada kekuatan. Wa haula'i rasulullah, mereka ini adalah rasul Allah, da'a ila Allah, mereka berdoa kepada Allah. Dzalika Ibrahim, itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa Yusuf, dan Nabi Yusuf, wa hadza nabiyullah, dan bermula ini adalah Nabi Allah yaitu Musa. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, dan pada segala sesuatu itu Nabi itu mempunyai tanda. Wa fi kulli makanin lahu da'watun, dan pada setiap tempat itu Nabi itu mempunyai program-program dakwah. La jarama annama tad'unani ilaih, la jarama annama tad'unani ilaih. Coba saya cari dulu artinya nih. Berarti la jarama annama tad'unani ilaih, tidak ragu lagi, tidak diragukan lagi, artinya pasti anama, bahwasanya apa yang engkau ajak aku itu kepadanya agama bapakmu itu, laisa lahu da'watun fid dunya, tidak ada mempunyai kemanfaatan di dunia, wala fil akhirah, dan tidak juga mempunyai kemanfaatan di dalam akhirat. Walamma ya'isar rajulu, manakala telah berputus asa seseorang laki-laki min hidayatihim, daripada menunjukkan atau memberikan hidayah atau memberikan petunjuk kepada mereka, wasaima, dan ia bosan, wasaima rajulu ay malala, yaitu bosan,
min biladatihim daripada orang-orang semacam itu di negerinya. Tarakahum, ia meninggalkan mereka wa qala lahum, dan ia berkata kepada mereka, fasatadhkuruna ma aqulu lakum, kalian akan mengingat apa yang aku ucapkan, wa ufawwidhu amri, dan aku hanya mengadukan urusanku ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sungguh Allah itu maha melihat dengan hamba-hambanya. Wa ghadiban nas, dan marahlah para manusia. Wa arada al fir'aun, dan keluarga Fir'aun itu ingin an yaqtuluhu, untuk membunuhnya. Walakinnallaha asamahu, akan tetapi Allah menjaganya. Wa ahlaka a'da'ahu, dan menghancurkan musuh-musuhnya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, maka melindungi oleh Allah akan orang itu daripada kejelekan apa yang mereka makarkan, apa yang mereka rencanakan. Wa haqa bi ali fir'aun su'al adab. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, Allah melindungi, menjaga akan laki-laki itu sayyiati ma makaru, akan keburukan-keburukan apa yang mereka rencanakan. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab, dan mengepung oleh seburuk-buruk azab kepada keluarga Fir'aun. Zauj Fir'aun, ini adalah lanjutan kisahnya. Jadi seseorang yang menasihati, yang cerdas itu pergi meninggalkan kaumnya. Nah, di sini sekarang Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa yang beriman itu sekarang adalah keluarga daripada Fir'aun. Zauj Fir'aun, atau lebih tepatnya lagi adalah istrinya. Wa kana Fir'aun ya'taqidu, adalah Fir'aun itu yakin bahwasanya annahu malikul uqul, bahwa dia adalah raja yang bisa mengontrol pikiran, akal-akal para manusia. Kama annahu malikul ajsam, sebagaimana bahwasanya dia adalah raja daripada tubuh-tubuh, maksudnya bisa mengontrol orang sepertinya nih. Wa anna lahu sultanan, bahwasanya baginya itu kekuatan alal qulub, untuk mengontrol hati. Kama anna lahu sultanan alal alsinah, sebagaimana bahwasanya dia itu mempunyai kekuasaan di atas lidah-lidah orang-orang. Walaysa li ahadin, dan tiadalah seseorang pun fi Misra, di negeri Mesir, an ya'taqida syai'an, boleh meyakini sesuatu, au yu'minu syai'an, atau seseorang itu boleh beriman terhadap sesuatu, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau ada seorang yang menyembah Tuhan selain Fir'aun, maka harus dengan izinnya. Wa kana idza amana ahadun, dan apabila beriman oleh salah seorang kepada Musa, kepada ajaran Musa, fi aqsa mamlakati Misra, di tempat yang agak jauh tetapi masih bagian daripada negeri Mesir, junna janun Fir'aun, di apa namanya nih, junna junun Fir'aun, digilakanlah para orang-orang gila Fir'aun. Jadi mungkin ini para anak buahnya yang berlaku kasar, mungkin maksudnya ini. Wa qama Fir'aun wa qa'ada, dan berdirilah Fir'aun lalu ia duduk. Wa baraka Fir'aun wa ra'ada, dan menggelegar dan berkilat-kilatlah Fir'aun, mungkin maksudnya marah ini. Wa qala kaifa yakunu lahu an yu'mina bi Musa, dan ia berkata Fir'aun itu, bagaimana ia
bagi orang itu bisa beriman kepada Musa qabla an adzana lahu, sebelum ia meminta izin. Qabla an adzana lahu, sebelum aku memberikan izin kepadanya. Ya'ishu fi mamlakati, ia hidup di negeriku, di kerajaanku. Wa ya'siyani, dan ia bermaksiat kepadaku, kata Fir'aun. Wa ya'kulu rizki, dan ia memakan rizki dariku. Wa yakfuruni, dan ia ingkar kepadaku. Ana aula bikulli rajulin fi Misra, aku adalah laki-laki yang paling mulia di negeri Mesir, min nafsihi, daripada dirinya sendiri. Wa yansa Fir'aun, ternyata lupalah Fir'aun itu, annahu ya'ish, bahwasanya dia sendiri hidup fi mamlakatillah, di kerajaannya Allah. Wa ya'sihi, dan ia sendiri bermaksiat kepada Allah. Wa ya'kulu rizqallah, dan ia makan akan rezekinya Allah. Wa yakfuru bihi, dan ia ingkar dengannya. Wa arahullahu ayatan fi baitihi, Allah memperlihatkan satu tanda di rumahnya. Ayatan fi ahlihi, satu tanda di keluarganya. Arahullah, Allah memerintahkan, Allah memperlihatkan, annahu, bahwasanya ia malikul uqul, bahwasanya Allah itulah yang bisa mengontrol hati. Kama annahu malikul ajsam, sebagaimana ada Allah itu juga malikul ajsam, raja diraja dari segala raja jisim. Maksudnya mungkin bukan Allah itu jisim nanti kita jatuh kepada mujassim, itu bukan. Maksudnya di sini ya bisa mengontrol manusia lah gitu. Wa anna lahu sultanan 'alal qulub, adalah baginya Allah itu kekuasaan di atas hati para manusia. Kama anna lahu sultanan 'alal alsinah, sebagaimana ia itu berkuasa di atas lidah-lidah orang. Wa anna Allah yahulu bainar rajuli wa ahli, dan adalah Allah itu berkuasa di atas orang-orang dan keluarganya. Wa annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, dan adalah Allah itu berkuasa di antara orang dan hatinya. Wa dakhalal imanu fi baiti Fir'aun, masuklah keimanan di rumah atau di keluarganya Fir'aun. Wa huwa, dan dia iman itu, wahwa, dan dia Fir'aun itu, la yashuru, sedang ia tidak merasa, tidak mengetahui, wala yamliku syai'a, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Wa amanat timra'atu Fir'aun, berimanlah istri Fir'aun billah, kepada Allah. Wa kafarat bi Fir'aun, ia ingkar kepada penyembahan kepada Fir'aun. Wa amanat bi Musa, dan ia percaya, beriman kepada Nabi Musa, ala ragmi zawjiha, ketimbang percaya daripada suaminya, Maliki Misra, Raja Mesir. Amanat bi Musa, ia beriman kepada Musa, a'lamu khalqillah, yang ia Musa itu paling mengetahui ciptaan Allah, bi Fir'aun, dengan ketimbang Fir'aun. Wa ahabbun nasi ilaihi, manusia mungkin yang paling mencintai kepada manusia, mungkin maksudnya ilaihi, kepadanya. Walam yasna' syurqatu Fir'aun syai'a, dan polisi Fir'aun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Walam yash'uru, sedang mereka itu tidak merasa, bidzalika, akan yang demikian, imannya istri Fir'aun. Walahum syammatun namli, padahal mereka itu mempunyai indera penciuman yang kuat. Wa uyunul ghurab, dan mata-mata yang banyak. Walam yash'ur bidzalika, dan tidaklah merasa hal yang demikian itu oleh Fir'aun. Wa huwa aqrabun nas, padahal dia Fir'aun itu paling dekat dengan orang-orang kepadanya, istrinya. Jadi ini adalah bentuk ketidakmampuan Fir'aun. Walau alima bidzalika, walaupun seandainya ia mengetahui hal yang demikian oleh Fir'aun, misalnya, madza fa'ala, apa yang bisa ia lakukan? Innahu yamlikul jisma, sungguh ia bisa mengontrol tubuh orang. Walakinnahu, akan tetapi, la yamlikul aql, tidak memiliki, tidak bisa mengontrol akal manusia. Wa inna lahu sultanan, sungguh baginya Allah itu kekuasaan 'alal lisan, wa laysa lahu wa inna lahu sultanan 'ala lisan, sungguh dia Fir'aun itu memiliki kekuasaan 'ala lisan, karena dia bisa mengontrol lidah orang agar berbicara apa dan tidak berbicara apa. Wa laysa lahu 'alal qalbi sultanan, dan Fir'aun itu tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol hati manusia. 'Alal mar'ati an tuti'a zawjaha,
seorang istri itu haruslah mentaati suaminya, walakin la ta'ata li makhluqin, akan tetapi tidak ada ketaatan bagi makhluk fi ma'siyatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada Allah. 'Alal waladi an yuti'a abawaihi, sepatutnya seorang anak itu bertaat kepada bapaknya atau abawaihi, kedua ibu dan bapaknya, wa an yakuna bihima barran, dan hendaklah ia berlaku kepada keduanya itu berbuat baik, rasyidan, dan rasyidan, barran, berbuat baik, rasyidan ini mungkin uh, berbuat baik juga artinya nih. Walakin laisa lahu an yuti'ahuma, akan tetapi laisa lahu, tidak ada baginya itu anak itu untuk taat kepada keduanya, fi syirki, di dalam kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, apabila mereka berusaha untuk menjadikanmu untuk syirik kepada sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan dengannya, fala tuti'huma, janganlah engkau ikuti akan keduanya, wasahibhuma, dan temanilah ia, orang tua itu, fid dunya, di dalam bergaulnya di dunia itu, ma'rufah, dengan baik, wattabi' sabila man anab, dan ikutilah olehmu akan jalan orang yang kembali ilayya kepadaku, kata Allah, tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian akan kembali, fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan memberitahukan kalian dengan amalan apa yang sudah kalian kerjakan. Wastaqamatil imra'atu fir'aun, istiqamahlah istri Fir'aun itu alal iman, di atas iman, wa kanat ta'budullah, adalah dia istrinya itu menyembah kepada Allah, fi baiti aduwillah, pada rumahnya musuh Allah, dia menyembah Allah di rumah musuh Allah. Wa kanat takhafullah, adalah dia istrinya itu takut kepada Allah, wa tatabarra'u ilallah, dia berlepas diri kepada Allah, mimma ya'malu Fir'aun, dari apa yang Fir'aun lakukan. Wa radhiyallahu 'an imra'ati Fir'aun, Allah meridai daripada istri Fir'aun itu, wa anjaha, dan menyelamatkannya, wa anjahallah, dan Allah menyelamatkannya, min Fir'aun, daripada Fir'aun, wa amalihi, dan dari perbuatan buruknya, wa darabahallahu mathalan lil mu'minin li imaniha wa syaja'atiha, dan Allah memberikan perumpamaan sebagai perumpamaan permisalan lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, karena keimanannya istri Fir'aun dan karena keberaniannya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun, dan Allah memberikan permisalan akan perempuan atau istri Firaun itu sebagai permisalan lilladzina amanu, bagi orang-orang beriman. Idh qalat, ketika itu ia berkata, Rabbi ibnili, wahai Tuhanku, bangunkanlah olehmu akan aku, indaka baitan, di sisimu, sebuah rumah, fil jannati, di surga, wa najini, dan selamatkanlah olehmu akan aku, min Fir'aun, daripada Fir'aun, wa amalihi, dan dari amal perbuatannya, wa najini, dan selamatkanlah olehmu akan aku, minal qaumil zalimin, daripada kaum yang zalim. Masya Allah, begitu. Ini siapa namanya istrinya ini? Saya lupa siapa nama istri beliau. Siapa nama istri Fir'aun? Maaf, kenapa saya bilang beliau. Saya lupa siapa nama istri Fir'aun ini. Kalau ada yang ingat bisa ditaruh di kolom komentar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.